Your presence is heaven to me. Terima kasih Bapa, kehadiran-Mu itu sungguh-sungguh menjadi sorga dalam hidup kami. Kehadiran-Mu, Engkau tahu setiap permasalahan daripada anak-anak-Mu. Dan Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. kuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur waktu yang indah ini. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, Semangat pagi. semuanya semangat. Apa kabarnya Bapak Ibu Luar semuanya? biasa. Luar biasa, dahsyat ajaib ya. Dahsyat ajaib. Senang sekali hari ini Jumat 19 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang saya tahu mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Dan Amin. hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita Nike Anderson ya. Silakan Nike, waktu dan tempat untuk Nike. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi ya semua yang ada di Amerika dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Angkat tangannya siapa yang diberkati Tuhan. Amin. Kita hidup dalam sukacita ya. Kita hidup dalam kesehatan yang sempurna. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Sekali lagi kita akan merenungkan firman-Nya bersama-sama. Kita sebagai pengikutnya yang setia, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita mau melakukan bagian kita, melakukan kehendak firman-Nya, tergenapi dalam hidup kita. Tuhan kita itu panjang sabar, penuh kasih. Amin. Tuhan kita tuh selalu memberikan kita kesempatan. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar mengasihinya. Supaya kita ini benar-benar melakukan firman-Nya. Bukan sekedar mendengar. Bukan sekedar kita membaca firman. Tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi Tuhan itu Allah yang panjang sabar dan penuh kasih. Tetapi Tuhan juga Allah yang maha tahu, maha kuasa dan maha segala-galanya. Kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur 78. Ayat ke-12 sampai 22. Di situ dikatakan ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api.
Wow, dahsyat ya, kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau Tuhan sudah menyertai kita semua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Amin. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Jadi kalau kita kekeringan, kalau kita merasa kekurangan, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi ini sering terjadi ya, manusia mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Tuhan sudah begitu mengasihi kita, tetapi masih banyak manusia-manusia umat-umatnya memberontak kepadanya yang tidak setia. Banyak yang di sini tidak ada ya. Amin. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Itu kan berarti menganggap Tuhan itu sepele. Bisa enggak ya Tuhan? Bisa enggak ini masalahku terselesaikan? Betul enggak ini? Sepertinya kita enggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sepertinya kita merasa doa kita kok enggak dijawab-jawab. Kita merasa Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Memang ia memukul gunung batu, ini dikatakan demikian, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Masih kurang percaya sebagai anak-anak Tuhan atau menyediakan daging bagi umatnya. Sebab ketika mendengar hal itu, apa yang terjadi? Tuhan gemas. Gemes ya, gregetan Tuhan itu ya kepada umatnya yang sudah Tuhan pelihara, Tuhan kasihi, Tuhan kasih mujizat, Tuhan perlihatkan mujizat, punya pengalaman bersamanya, tetapi saat waktu tertentu menerima masalah, down, menjadi lemah, kita menjadi tidak percaya sehingga iman kita menjadi lemas. Sehingga karena ketidakpercayaan itu Tuhan bisa menghukum kita, Tuhan bisa membiarkan kita supaya apa? Supaya kita ini benar-benar datang kepadanya, berseru kepadanya. Sehingga ketika Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub. Bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi kita jangan sampai membuat Tuhan itu gemes. Firman Tuhan pada hari ini Tuhan gemas. Jangan sampai mungkin gregetan. Siapa yang di sini menjadi orang tua? Kadang kita punya kan rasa itu gemes gitu ya sama anak kita sendiri. Aduh gemes, gemes banget. Salah satu contohnya aja yang simple. Udah dimasakin ya macem-macem, coba dimasakin apa. Ternyata satu mau pergi sama temennya makan di luar, padahal janjinya nanti makan ya di rumah. Iya, iya, iya. Sampai oh nggak jadi, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Jadi malah berharap hal yang lain. Misalnya contoh, nanti kita makan yang steak itu tuh misalnya minggu depan. Kepinginnya hari ini, yang satu pengen ini. Aduh bingung, kalau anak satu masih oke ya. Kita bisa lebih gampang. Kalau saya ini anaknya 3. Jadi satu minta ini, satu minta ini. Jadi kadang gemes. Sudah disiapin sampai akhir kadang jengkel. Udah disiapin tuh dimakan, disediakan tuh dimakan. Jangan pele-pele gitu. Jadi kadang saya biarkan anak-anak, coba ayo mau pilih yang mana makanan. Sekarang saya nggak mau masak kalau nggak anak-anak saya minta apa. Jadi saya nggak mau berdasarkan saya sendiri, tetapi saya mau ajak diskusi anak-anak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau ada hubungan. Jadi jangan kita ambil keputusan sendiri. Tuhan mau ada koneksi hubungan. Demikian orang tua harus ada hubungan dengan anak. Jangan mutus-mutusin sendiri, anak putus-putusin sendiri. Jadi akhirnya nggak ada hubungan, akhirnya bisa kacau balau ya. Jadi kita mau hidup di dalam keteraturan. Enak kan kalau hidup sesuai dengan rule, kita mengalami hidup nggak naik turun, nggak sampai bergejolak. Tapi kadang itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita dekat kepadanya, supaya kita mencarinya. Amin. Terhadap siapakah Tuhan itu gemas? Ada 5 hal kalau kita mau merenungkan, kita mau pelajari. Yang pertama ya, Tuhan itu gemas kepada siapa? Kepada orang yang
bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow, kelihatannya simpel, bersungut-sungut, menggerutu, sesuatu hal yang tidak pernah puas, diberkati, masih kurang berkatnya, terus minta berkat. Jadi kalau doa minta berkat, terus berkat-berkat yang diminta itu berkat. Tetapi kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkanlah hati Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya. Dialah Raja kita, Bapa yang kekal. Kalau kita berseru kepadanya, Tuhan pasti memberkati kita. Kadang Tuhan tahu kita tuh waktunya kapan, diberkatinya kapan. Mungkin Tuhan juga tahu kalau kita diberkati sampai sekian rupa, kita bisa jatuh. Amin. Tuhan tahu kita tuh kemampuan kita diberkati sampai di mana. Tuhan tuh mengasihi kita. Intinya Tuhan gemas itu kenapa? Karena Tuhan mau kita tuh dididiknya. Tuhan mau kita ditegurnya. Kalau kita tidak mau dididik, kita tidak mau ditegurnya, Tuhan gemas. Karena Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Kita pun sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita. Kita menegur anak-anak kita. Kita mendidik anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak taat, tidak mau dengar, melakukan hal yang tidak baik, kita ini sebagai orang tua juga gemes ya. Gemes ya. Jadi Tuhan pun juga gemas. Jadi biarlah anugerah Tuhan itu kita nikmati, kita benar-benar kita mau menundukkan diri, kita mau ditegur, mau memperhatikan firman-Nya, menjaga perkataan kita. Karena Tuhan tuh gemas kalau kita sudah begitu, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar buat hidup kita, tetapi kita tuh masih suka bersungut-sungut. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Bangsa Israel pun Tuhan sangat sayang. Tetapi sering kita dengar dalam firman-Nya, bangsa Israel itu bangsa yang suka bersungut-sungut. Dia bangsa umat pilihan Allah. Sering ditegurnya, sering dihukumnya juga. Bahkan sering disebut bangsa Israel itu sebagai anakku, umat kesayanganku. Tetapi di tengah perjalanan suka bersungut-sungut. Jadi Tuhan tuh gemas, dibiarkanlah bangsa Israel itu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Siapa yang mau diajak putar-putar 40 tahun dengan masalah? Bangsa Israel itu 40 tahun putar-putar ya, sampai hidupnya berputar-putar, akibat selalu bersungut-sungut. Kita mau masuk tanah perjanjian, nggak mau diputar-putar ya, seperti Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Musa dan Harun tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena ketidaktaatannya. Tetapi Musa dan Harun tetap dikasih Tuhan karena kesetiaannya. Tetapi lebih baikkah kalau kita juga taat dan setia kepadanya? Amin. Jadi sekali lagi Musa dan Harun itu dikasihnya, kita pun juga dikasihnya. Amin. Tuhan gemas yang kedua, Tuhan gemas kepada orang yang sudah tahu kebenaran, ngerti firman Tuhan, ngerti akan kebenaran firman Tuhan, apa yang difirmankan itu ngerti. Sampai kita sering, ya amin, amin, ya amin, yes dan amin. Tetapi sering kita ini masih hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi cepat bertobat. Jangan sampai kita ini sudah tahu kebenaran tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Contohnya, kita sudah tahu tubuh ini adalah bait kudusnya Tuhan. Tapi kita masih suka merokok, suka minum minuman keras. Malah kadang suka sampai mabuk. Masih oke, masih ya oke lah diajak temen pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Nanti aku percaya kok nanti dalam darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pergi ke tempat yang tidak baik. Coba-coba hal-hal yang tidak baik. Padahal tahu firman Tuhan. Jangan berbuat dosa tetapi masih berbuat dosa. Jadi kita harus benar-benar menjauh kehidupan dari dosa. Tidak kompromi terhadap dosa. Tetapi kita hidup benar. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak mendua hati. Amin.
berbalik dan bertobat kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan lebih mengasihi kita, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, Tuhan tuh gemes kayak apa sih kepada kita? Kepada motivasi dan respon yang salah di dalam pelayanan kita. Setiap daripada kita kalau melayani dengan segenap hati itu memang puji Tuhan, memuliakan namanya. Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan, mencari keuntungan, ketenaran, pasti jatuh nantinya. Kita sombong, munafik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, karena itu adalah kesempatan. Karena itu anugerah kita boleh melayaninya, kita berkorban dalam waktu, pikiran, tenaga. Kenapa? Karena kita mengasihinya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jeripaya kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi satu hal, saat kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Tidak ada yang sia-sia, semuanya diperhitungkan dalam Tuhan. Melayani dengan kasih, melayani dengan segenap hatimu. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu setiap pikiran dan hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kalau motivasi kita salah, respon kita salah dalam pelayanan, mungkin kita tidak suka dengan teman-teman sepelayanan kita bergesekan, ada perselisihan, ada pertikaian, sampai udah enggak gereja, udah enggak melayani, enak gini aja. Tetapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati kita, melayaninya dengan kasih. Amin. Yang keempat, Tuhan itu gemas kepada siapa? Kepada orang yang nggak pernah bersyukur. Tuhan mau kita ini bersyukur dalam segala-galanya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena kalau kita bersyukur dalam segala hal, masalah datang bersyukur. Mungkin kalau semua baik-baik, kita lagi kondisi baik-baik semuanya, diberkati, kita sehat, kita kuat, kita mudah bersyukur. Tetapi saat kita menghadapi masalah, apakah kita bisa bersyukur? Itu pertanyaannya. Tetapi Tuhan mau kita bersyukur di dalam segala keadaan, di dalam segala hal. Contohnya, Paulus dan Silas, di balik permasalahannya, ada kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita baca kisahnya ya, kisah para rasul 16 ayat 19-40. Kita lihat Paulus dan Silas itu dalam perjalanan pelayanannya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dia dikatakan pengacau. Dia mendoakan, dia membagi firman, dikatakan pengacau karena dia mengusir roh jahat daripada perempuan-perempuan tenun. Karena perempuan-perempuan itu memiliki roh tenun di dalam dirinya. Sehingga dengan roh tenun itu dia menjadi orang yang sukses. Tetapi Paulus dan Silas ini mengusir roh itu dan menjadi marah. Menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Akhirnya Paulus dan Silas kalau kita pelajari itu didera sampai dimasukkan penjara tanpa diadili. Dibelenggu kakinya, dipasung dengan kuat. Mereka dalam keadaan demikian itu tidak marah, tidak kecewa. Tuhan, aku ini melayani engkau. Kok aku sekarang malah masuk penjara, malah dipasung? Dia tidak berkata demikian. Kalau kita pelajari lagi kisahnya, tengah malam apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Dia berdoa, berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak protes, tidak bersungut-sungut, tetapi mau belajar bersyukur dalam keadaan dipasung, dalam keadaan dibelenggu. Tetapi Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizatnya dinyatakan, sehingga terjadi gempa bumi pada waktu itu. Sehingga tembok sendi-sendi penjara itu mulai tergoncangkan sampai terbebaskan itu belenggu-belenggunya ya. Sehingga sampai kepala penjara menjadi takut. Tetapi kita melihat kisah para rasul 16 di sini. Dikatakan
Kepala penjara itu bertobat loh. Kepala penjara itu bertobat melihat hal demikian. Bagaimana sampai ketakutan melihat hal tersebut. Tetapi Paulus dan saya berkata, kalau kamu mau selamat, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan karena tidak ada nama lain yang akan menyelamatkan engkau kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan. Dan bertobat. Bukan itu aja, seisi rumah kepala penjara itu bertobat. Luar biasa ya, sehingga akhirnya ada lawatan Tuhan terjadi. Paulus dan Silas bukan sekedar itu, tetapi Tuhan mempromosikan. Itu yang memenjarakan kepala-kepala pejabat itu, pejabat-pejabat penguasa itu. Akhirnya meminta maaf loh kepada Paulus dan Silas. Meminta maaf. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan bekerja. Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Jadi saat kita bersyukur, berespon benar, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Maka kita umatnya harus belajar bersyukur, berespon benar. Maka Tuhan akan mendatangkan kuasa, mujizatnya terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan gemas kepada siapa? Kepada orang yang hidupnya masih khawatir, takut, bimbang. Kalau kita khawatir, takut, bimbang, itu artinya kita tidak percaya. Kita tidak mengandalkannya, kita masih meragukan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Makanya sering terjadi, kok aku nggak mengalami mujizat ya? Kok orang itu mengalami mujizat, aku enggak? Kenapa? Karena kita bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jadi percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Punya keyakinan yang kuat kepadanya. Tuhan senang kepada orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan senang kepada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang kalau hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Tuhan mau kita mengandalkannya. Berseru kepadanya. Pegang teguh iman kita. Jangan goyah. Amin. Saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Jangan buat Tuhan gemas. Amin. Sekali lagi kita baca ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya percaya kita semua di sini nggak mau buat Tuhan gemes kan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya kemenangan terjadi akan menjadi bagian kita. Kita akan mengalami revival dalam hidup kita. Kita akan mengalami yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak mau hidup kita bersungut-sungut. Kita nggak mau sudah tahu kebenaran masih berbuat dosa, kita tidak mau. Kita mau bermotivasi respon yang benar dalam pelayanan kita. Kita mau bersyukur senantiasanya kepadanya. Kita mau hidup penuh takut akan Tuhan. Tidak mudah bimbang, tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati kami, melewati kehidupan kami, melewati doa-doa kami, setiap puji-pujian penyembahan kami, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau hidup kudus, hidup setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan termeterai dalam setiap hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.